Budaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu dan para pemirsa TV Tepang yang budiman, berjumpa lagi dengan kami dalam segmen Paripurna Budi Mimbar Agama Buddha TV Temanggung. Telah hadir narasumber kita yang mulia Bante Subacaro, dan umat Buddha ada Yami, Bumi, dan Rati. Ya. Bante, segmen kegiatan ini kita ambil tema tentang kerukunan dalam agama Buddha. Mohon Bante kiranya menjelaskan kerukunan dalam agama Buddha itu yang bagaimana. Mohon Bante. Selamat bertemu kembali dalam Paripurna Budi. Bapak Ibu, Romo Ramani, Pasaka Upasika, para pemirsa semuanya. Kerukunan di dalam agama Buddha, wujud nyata, praktek nyata dari pengembangan atau praktek metta karuna, cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk, yang mana metta karuna ini sangat diharapkan bisa dikembangkan oleh umat Buddha sebagaimana diajarkan oleh Karukang Buddha, mengembangkan cinta kasih sayang ke segenap arah. Nah, berarti kalau kita ambil hal tersebut dalam praktek, karena rukun itu berarti praktek dalam kehidupan sehari-hari, berarti itulah pengembangan praktek nyata metta karuna sebagaimana yang diajarkan Buddha Sang Buddha. Itu secara singkat kerukunan. Terima kasih Bante, penjelasan dan cukup menarik sekali Bante dari materi ini. Mungkin dari umat ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya Bante, dan membahas tentang kerukunan, adakah di dalam kitab suci, dalam sutta maupun dalam parita dalam agama Buddha yang menekankan tentang adanya konsep daripada kerukunan? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus, karena umat Buddha jarang sekali mengenal konsep ajarannya atau dasarnya. Kenapa kita rukun, kenapa kita mengembangkan cinta kasih. Walaupun dalam praktek mereka melakukan, tetapi kalau ditanya kenapa umat Buddha melakukan kerukunan atau cinta kasih, nah, dasarnya yang pertama adalah dari Karaniya Metta Sutta. Yang kedua, kita lihat paling kelihatan banget tentang kerukunan, Saraniya Dhamma Sutta. Yang ketiga, biasa kita baca di dekat-dekat akhir dari kalau orang sembahyang atau puja bakti, Brahma Wihara. Itu jelas, sabbe sata sukita hontu, awera hontu, abya baca hontu, anika hontu, suki atana itu. Tambah lihat lagi yang belakang, sabbe sata mala dasampatito wikaca. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka beri. Berarti kita berharap mereka jangan sampai menderita. Apalagi di sabbe sata sukita hontu, semoga semua makhluk hidup bahagia. Lihat dari sini, ini jelas sekali wujud nyata atau dasar dari sebuah kerukunan. Kira-kira itu. Terima kasih Bante. Luar biasa ya Bante, ternyata contoh-contoh masih ada Buddha tentang cinta kasih terimplementasi sebagai kerukunan itu Bante. Ini sungguh menarik. Biasanya kita lihat dalam kehidupan di daerah kita atau di bangsa kita, tapi kita melupakan
histori atau riwayat atau dasar. Kalau begitu di zaman Sang Buddha ada enggak? Guru Agung Sang Buddha ini mengajarkan atau menekankan tentang sebuah kerukunan. Ada. Yaitu bagaimana Guru Agung Sang Buddha menekankan kepada muridnya. Saat para muridnya ini dulunya adalah murid-murid atau pengikut dari kepercayaan atau keyakinan lain. Tetapi Sang Buddha mengajarkan mereka, jangan tinggalkan guru. Jangan lupakan guru. Hormatin dia. Kalau orang menghormati, apakah kita akan membenci? Apakah akan kita berharap mereka celaka? Tentu tidak. Kalau menghormati yang benar-benar dari hati kita tulus, artinya kita berharap mereka tetap berlaku. Ini yang pertama. Yang kedua, ini baru melihat dari Buddha. Sang Buddha melihat kehidupan di zaman India selalu ada pengorbanan. Pengorbanan baik waktu itu ada puja yang digunakan untuk para dewa zaman itu. Jadi ada yang mengorbankan kambing, ada yang di sana kerbau. Ya, kan, menurut keyakinan di zaman Sang Buddha, di zaman karena ini di India, itu keyakinan itu diberikan para dewa. Karena waktu itu masih banyak sekali orang berkata tentang dewa-dewa di situ sebagai kekuatan penuh. Sang Buddha melihat hal itu apa ngomong? Kita sebagai pengikut dari saya, dari umat Buddha atau ngomong dari umat Buddha, kita jangan berteman dengan mereka. Enggak, tetap kita karena sekali lagi mereka masih melakukan itu, tujuan mereka baik, makanya Sang Buddha tetap masih menghargai. Sekali lagi walaupun Sang Buddha tidak mengajarkan pembunuhan, tetapi menghargai mereka. Jadi tetap saling menjaga kerukunan. Dan yang penting adalah Sang Buddha tidak mencoba menghancurkan itu atau tidak mau mengatakan bahwa pengikut ini salah. Nanti jawaban berikutnya tahan dulu. Baik. Kita lihat pariwara berikut yang lewat. Bapak Ibu dan pemirsa TV Temanggung yang budiman, kembali ke segmen Paripurna Budi. Bante, mohon untuk dijelaskan dari kelanjutan tadi. Silakan Bante. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Guru Agung Sang Buddha menekankan kepada muridnya untuk selalu menghormati pengikut lain, guru-gurunya. Begitu pula juga mengajarkan kepada para upasaka-upasika untuk tidak meninggalkan, bahkan tetap untuk selalu menyokong. Ini berarti wujud dari praktek nyata kerukunan di dalam Buddhism atau Buddhis sendiri di zaman Sang Buddha. Masih banyak sekali, mungkin karena keterbatasan waktu saya ambil contoh. Meskipun tadi adalah sangat bertentangan sekali dengan ajaran Buddha ya Bante tentang pengorbanan itu, tetapi Sang Buddha mengajarkan untuk tetap saling menghargai, begitu ya Bante? Betul. Karena di mana Sang Buddha paling dasar panatipata wera manisika padang sama dia, bertekad ataupun berusaha untuk menghindari pembunuhan. Tetapi sekali lagi wujud toleransi yang dikembangkan oleh Sang Buddha, kita tetap ikut. Kita saling menghargai karena itu adalah mereka mempunyai keyakinan yang masing-masing di zaman itu, di zaman Sang Buddha di India. Makanya karena dulu masih di zaman keyakinan belum Buddhisme. Terima kasih Bante. Itu
bisa diartikan bahwa pada masa saat ini kita juga harus saling menghargai antar umat beragama, begitu ya Bante? Betul sekali. Ya, terima kasih Bante. Kita harus menghargai, kita harus menghormati, karena itu akan membuat hidup kita damai. Aduh, ya terima kasih Bante. Bante, masih saya boleh bertanya Bante? Oh, silahkan. Bante, banyak umat yang belum paham ketika kita mau melaksanakan dari penerapan tadi meta, karuna sampai dengan UPK Bante. Itu bentuk nyatanya itu di mana Bante? Misalnya meta, saya mau menerapkan meta, bentuk kerukunannya itu saya harus apa gitu Bante? Gitu. Berikan contoh Bante. Baik, terima kasih. Biasanya kita selalu mengembangkan ngomong, waduh ini sape sata bawantu sukat. Banyakan hanya di mulut. Iya, hanya di mulut Bante. Betul. Nah, ini meta kita yang pertama. Kalau kita lihat kepada semua makhluk, misalnya pelepasan makhluk hidup, ini juga pengembangan dari meta karuna, cinta kasih sayang. Kedua, saat kita mengadakan bakti sosial, itu juga wujud dari meta karuna. Saat kita peduli terhadap bencana, memberikan sumbangan kepada orang yang mengalami bencana, itu juga wujud dari meta karuna. Nah, dalam kehidupan bertetangga ada gotong royong. Orang gotong royong itu juga wujud meta. Ada orang sakit, kita mengunjungi. Ada orang meninggal, kita mengunjungi keluarga yang ditinggalkan, itu memberikan support. Ini bukan hanya meta karuna, bahkan kita sampai ke mujizat, berempati. Nah, ini wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan apalagi kalau kita lihat setiap kali doa, sekali lagi wujud nyata itu bukan berarti dalam hanya praktek dari badan, tetapi kita lihat dari mulut, pikiran kita. Semoga semakhluk hidup terbahagia, ini wujud nyata dari pikiran. Dari ucapan semoga semua makhluk hidup berbahagia, ini yang dari ucapan. Tindakan menolong, berbagi, saling menghargai, menghormati, ini wujud nyata dari sebuah meta karuna. Iya, baik Bante. Kemudian untuk paritanya Bante, saya suka bingung, mau baca paritanya itu pagi, siang, atau malam? Itu waktu yang tepat Bante, agar saya itu cita-citanya begini Bante, semua hidup rukun. Terus saya harus baca parita. Tadi Bante sudah menjelaskan tentang Karania dan Brahmawihara. Waktu yang tepat Bante. Oke, waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah waktu di mana kita tidak terganggu. Sekali, waktu di mana kita tidak terganggu dengan aktivitas lain. Maksudnya dari diri kita. Bukan aktivitas lain yang dimaksud orang lain ya, tapi dari diri kita. Nah, biasanya waktu yang tidak terganggu pagi setelah bangun tidur, malam menjelang mau bangun tidur. Nah, terus jam berapa lagi misalnya? Nah, kalau kita mau bersama-sama, biasanya sudah ditetapkan bersama, misalnya jam 7:30. Karena kalau di kampung tidak mengganggu aktivitas. Kenapa? Orang kampung mungkin 5:30 ataupun baru pulang dari ladang, masak, makan bersama keluarga, jam 7 lewat, mereka baru ke wihara. Artinya ini tidak mengganggu. Coba kalau misalnya sembahyang jam berapa? 6:30. Begitu pas sembahyang, ini suami, ini istri, ini anak-anak sudah makan belum, terganggu. Artinya apa? Ini tidak tepat. Dan kedua adalah di mana kita membutuhkan waktu, membutuhkan. Jadi kita lagi ingat, kalau kita mau pergi ke tempat-tempat yang sepi atau tempat-tempat yang sunyi atau tempat-tempat yang mungkin belum kita kenal, alangkah baiknya walaupun cuma kita bilang semoga semua hidup berbahagia atau sampai sata bawantu sukitata, itu hendaknya dilakukan. Ya baik Bante, terima kasih Bante. Semoga penjelasan dari Bante
akan membawa manfaat bagi diri saya sendiri dan umat Buddha pada khususnya. Terima kasih Bante. Tambah lagi itu Bante, contohnya. Ya, mungkin saya cut dulu Bante. Baik. Kita tahan dulu, lanjut setelah pariwara berikut. Bapak Ibu dan pemirsa TV Temanggung yang budiman, kembali pada segmen Paripurna Budi. Bante, mohon untuk dilanjutkan berkenaan dengan waktu yang tepat bagaimana kita melaksanakan sembahyang atau puja bakti. baik. Meneruskan yang tadi, kita ingat juga di dalam riwayat perjalanan hidup dari Bodhisattva Siddhartha. Sewaktu jadi burung merak yang kita kenal dengan paritanya Morak Parita. Di situ sudah memberikan contoh pagi dan malam ataupun kita ngomong sore. Waktu mau mencari nafkah dan habis pulang mencari nafkah. Tetapi ingat, kita hidup itu bukan hanya tujuannya mencari nafkah. Tentu kita juga membutuhkan yang namanya mencari bahagia. Bahagia di luar sekejap, tapi bagaimana bahagia di dalam? Makanya mencari nafkah boleh, tapi jangan melupakan tugas kita sebagai umat beragama, yaitu mempraktekkannya. Ya, tentunya perlu adanya ngomong doa ataupun sembahyang. Sembahyang itu mengulang ataupun tujuannya baik mengembangkan cinta kasih keluar maupun ke dalam diri kita yang membuat kita lebih dalam. Oleh karena itu, jangan beralasan atau cari-cari alasan. Saya sibuk. Kalau sibuk terus, akhirnya nanti apa? Saat kita hidup tidak sempat mengembangkan cinta kasih atau baca parita atau doa, jangan sampai ini sekali lagi, jangan sampai kalau kita nanti malah yang dibacakan parita. Iya Bante, betul. Jadi kita harus atur juga waktunya untuk kapan kerja, kapan cari nafkah, kapan ini. Pokoknya usahakan kalau bisa pagi malam minimal ya, karena sebagai contoh ya, kita ingat maksud kita pengikut dari Guru Agung Sang Buddha atau ngomong kita Buddha pertama, kita ngomong yakin kepada beliau sudah memberikan contoh, kita tidak ngikutin. Kadang-kadang suka nanya, ada enggak kita tuh diwajibkan kapan? Tidak ada diwajibkan, tapi kita diberikan contoh pagi dan malam. Iya Bante. Nah ini kita lihat guru kita aja ngajarkan begitu. Kalau kita punya keyakinan kepada guru kita, harusnya kita juga mencontoh beliau, menauladalannya. Iya Bante. Iya betul. Tadi Itu. Mora Parita ya Bante ya? Ya, Mora Parita. Mora Parita ini yang mungkin jarang orang kebaca kalau daerah ini, karena kebetulan dulu orang-orang tua kita kan kebanyakan baca Karania, Uta Suta, Makala Suta, sampai hafal mereka. Iya. Karena belum ketemu buku, sekarang buku udah banyak. Jadi Parita sudah banyak yang isinya dicetak, hanya kita bisa oh ini Parita pertama. Dan itu sudah mulai banyak sekali di beberapa daerah, bahkan digunakan untuk membuka dan menutup membuka bahasa kita ini untuk memberitahu orang, ayo kita sembahyang. Maka mereka ada beberapa Parita dikumandangkan atau ngomong dibacakan dulu. Kebetulan ada beberapa, mungkin ada yang pakai speaker, dia pakai baca buat Parita. Terus pas malam habis pada sembahyang dia baca di Parita yang malam. Karena dia ada Parita pagi dan Parita. Iya. Berarti untuk Mora Parita, Karania, dan Brahma Wihara itu juga mendukung terjadinya kerukunan ya Bante ya? Mora Parita ini mendukung untuk kita mengingat, saya harus sadar, saya juga harus doa pagi dan malam. Betul. Nah, Mora Parita, Karania sangat mendukung. Begitu juga dengan Brahma Wihara sangat mendukung tentang itu. Karena dijelaskan di dalam Saraniya Dhamma itu
sebagaimana kita harus rukun untuk menunjang persatuan dan kesatuan, harus mengembangkan cinta kasih lewat pikiran, lewat ucapan, lewat tindakan, baik di depan maupun di belakang, artinya maupun di depan ada orangnya ataupun tidak. Nah ini tentu kalau kita sudah mengembangkan ini tentu rukun. Kenapa? Kalau kita di depannya baik, di belakang kurang baik, biasanya ada orang wadul, ada orang Iya, ngomong, betul, Bante. akhirnya apa? Jadi Iya, Bante. Bukan kerukunan lagi ya, betul. Bante. Nah, makanya mengembangkan meta karuna baik dalam kerania, meta sutta maupun brahma sangat mendukung sangat. Baik, terima kasih Bante. Izin bertanya lagi Bante. Baik. Begini Bante, di tengah modernisasi saat ini kan banyak yang kritis Bante. Bagaimana cara kita untuk tetap menjaga sebuah kerukunan di saat banyaknya perbedaan konsep dalam beragama? Sekali lagi kita lihat dari situlah kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kerukunan itu adalah sebagai makhluk sosial. Agama, keyakinan sebagai makhluk individu. Karena contoh ini, kalau kita ngomong sebagai makhluk individu, ini upasika atau ibu ini berdoa, saya kan nggak dapat pahalanya ini, Iya. nah kan? Kalau nggak dilibatkan kan nggak dapat. Iya. Jadi itu punya. Terus saya lagi ngomongin ABC tentang kejegaan orang atau apapun, yang diomongin dia minta sembahyang kan nggak masalah. Tetapi kalau berhubungan dengan makhluk sosial atau bersosial, tentu kita harus jangan melihat agama, jangan Iya. melihat keyakinan, karena keyakinan itu urusan pribadi. Betul. Tapi bersosial itu kita sebagai makhluk yang hidup, yang tinggal bersama. Kalau dengan lingkungan kita, contoh satu kampung ini, contoh di kampung sini ada beberapa keyakinan, ya enggak ada masalah. Kenapa? Urusan doa urusanmu, tapi urusan bersosial ya kita ngomong sebagai warga. Bersama gitu ya Bante. Betul. Sama seperti kita bangsa Indonesia ini. Begitu majemuk, homogen. Urusan adat istiadat urusannya masing-masing, gitu. Ya. Urusan keyakinan urusan masing-masing. Urusan berbangsa dan bernegara milik warga negara. Iya, betul Bante. Kita Iya. harus bisa memisahkan diri antara kepentingan Betul. pribadi dan kepentingan Betul. bersama. Makanya kita kalau lihat begini, begitu kita menghormatin ini, maka kita tidak akan terpancing oleh hiruk pikuknya informasi yang kurang tepat. Itu urusan orang lain. Yang penting kita ngomong hidup rukun itu perlu dikembangkan. Iya, baik Bante. Terima kasih Bante penjelasannya. Para pemirsa TV Tepali Budiman, sangat gamblang sekali, sangat jelas sekali apa yang dijelaskan oleh Yang Mulia Bante Subacarutera tentang kerukunan. Kerukunan, rukun, membuat adem di dalam, nyaman di dalam, dan harmonis. Keharmonisan ini menjaga satu kekuatan di masyarakat, bangsa, dan negara. Disinilah kitab suci tanpa pelaksanaan nyata, tanpa aplikasi nyata, tidak akan banyak gunanya. Tapi kalau dilaksanakan dengan baik dan benar aplikasi nyata, maka akan terwujud pemahaman yang baik benar menjadi aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dan pemirsa TV yang budiman, kami mohon undur diri, ketemu lagi dalam Paripurna Budi TV Temanggung. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.